Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini mata pelajaran daring yaitu menginjak pada bab 8 tentang evolusi. Evolusi itu secara umum yaitu proses kompleks pewarisan sifat organisme dari generasi ke generasi. Itu memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Contohnya adalah perubahan manusia purba. Dan perubahan tersebut, hasil dari perubahan tersebut hingga jutaan tahun dan menghasilkan manusia pada zaman sekarang, yaitu contoh dari evolusi. Lanjutnya yaitu asal usul kehidupan. Ada 4 teori menurut asal usul kehidupan di muka bumi ini. Ada teori yang berpendapat teori pertama yaitu abiogenesis, teori yang kedua biogenesis, teori tiga evolusi kimia, teori keempat evolusi biologi. Dari 4 teori ini berpendapat beda-beda. Yang pertama yaitu teori abiogenesis atau generation spontanea. Menurut teori ini bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Penelitian yang pertama yaitu Aristoteles melakukan penelitian hewan-hewan hidup di air, ikan-ikan tertentu, dan melakukan perkawinan kemudian bertelur. Tetapi Aristoteles beranggapan bahwa ikan itu ada yang berasal dari lumpur. Kemudian untuk menguatkan, ilmuwan yang lain juga meneliti pada 1700 Masehi, yaitu melakukan penelitian dengan merebus kaldu. Dengan dilanjut untuk menguatkan ilmuwan yang sebelumnya, yaitu ilmuwan Anthony van Leeuwenhoek, itu juga melakukan penelitian menggunakan mikroskop, yaitu membuktikan kebenaran dari teori generasi spontanea. Pada ini Anthony van Leeuwenhoek ini melakukan penelitian pada jerami. Kemudian diteliti menggunakan mikroskop dan ada jentik-jentik atau ada kehidupan. Lanjut, yang kedua yaitu teori biogenesis. Pada teori biogenesis ini adalah lawan dari teori abiogenesis yang melakukan penelitian. Yang pertama adalah percobaan Francisco Redi. Ilmuwan ini melakukan percobaan dengan toples diisi daging. Toples pertama itu ditutup rapat dan toples kedua ditutup terbuka, dan toples ketiga yaitu ditutup kain kasa. Apa yang dimaksud dengan kain kasa mungkin kalian sudah mengerti, yaitu kain yang untuk menutup luka ya. Pada ini terus dibiarkan botol tersebut terus dibiarkan dari beberapa hari. Terus diteliti, yang ditutup rapat itu tidak ada belatung. Terus yang dibiarkan terbuka itu terdapat belatung dan banyak belatung dan lalat ya yang masuk ke dalam toples. Kemudian yang ketiga, yang ditutup kain kasa itu belatungnya sedikit, tetapi tidak adanya lalat yang masuk ke dalam toples. Kemudian teori yang kedua yaitu percobaan Spallanzani, yaitu bahwa menyimpulkan bahwa suatu kehidupan akan muncul jika ada suatu kehidupan sebelumnya, yaitu melakukan percobaan dengan air
dengan labu ya, labu yang diisi dengan kaldu. Nah, ini pada labu yang pertama itu diisi dengan air kaldu dan dipanaskan, kemudian didinginkan. Setelah didinginkan, kemudian dibiarkan terbuka. Kemudian percobaan pada labu kedua ini juga labu diisi dengan air kaldu dan direbus, kemudian didinginkan. Nah, setelah dua labu ini yang diisi dengan air kaldu ini dibiarkan beberapa hari. Nah, labu yang pertama itu dibiarkan terbuka, kemudian labu yang kedua itu ditutup rapat. Nah, yang labu pertama ini, nah ini terdapat apa? Mikroorganisme atau jentik-jentik yang ada di dalam labu. Terus labu yang kedua itu ditutup rapat ya, dan tidak ada mikroorganisme yang masuk. Lanjut, ilmuwan yang ketiga adalah Louis Pasteur melakukan percobaan pada labu. Nah, pada labu dan dikasih leher angsa atasnya labu tersebut. Ada percobaan pertama, labu pertama itu dipanasi dengan lilin. Nah, ini tidak ada ini dibiarkan terbuka dan udara bisa masuk, otomatis kan organisme bisa masuk. Tetapi kalau sampai masuk dan nyampe ke air kaldu itu akan mati. Karena apa? Karena panasnya api tersebut. Kemudian yang kedua, labu yang kedua itu dari labu yang pertama itu dibiarkan beberapa hari atau didinginkan. Nah, ini di dalam labu tidak ada mikroorganisme dan bersih. Nah, tetapi di leher angsa itu ada mikroorganisme. Jadi mau masuk ke labu terhalang oleh leher angsa. Kemudian labu beberapa hari selanjutnya itu labu dimiringkan. Nah, ini di dalam labu, di dalam air kaldunya terdapat mikroorganisme ya. Nah, ini kenapa mikroorganisme yang di leher angsa ini masuk? Karena apa? Labunya dimiringkan. Selanjutnya beberapa hari dikembalikan seperti semula labunya. Nah, terus dibiarkan beberapa hari labunya, dan di dalam labu itu ada air kaldunya. Ini berwarna keruh ya. Karena apa? Mikroorganisme masuk. Jadi mikroorganisme yang terperangkap ini masuk semuanya, dan sehingga air kaldunya berwarna keruh. Nah, dari tiga percobaan ilmuwan tersebut, teori abiogenesis tumbang dan muncul teori biogenesis. Teori yang pertama yaitu omnivivum ex uvo, setiap makhluk hidup berasal dari telur. Teori yang kedua yaitu omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan teori yang tiga atau yang terakhir yaitu omnivivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, yaitu teori evolusi kimia. Ada dua ilmuwan yaitu Harold Urey sama Stanley Miller. Nah, kedua ilmuwan tersebut menganggap atau berpendapat
bahwa organisme yang terbentuk pertama kali di muka bumi itu berawal berupa makhluk bersel satu, kemudian mengalami evolusi menjadi berbagai makhluk hidup, contohnya yaitu protozoa, porifera, solenterata, moluska, dan lain-lain. Kemudian kedua ilmuwan tersebut timbul pertanyaan, bagaimana proses terjadinya makhluk hidup di bumi ini. Nah, pertanyaan tersebut mendorong para ilmuwan tersebut melakukan percobaan atau eksperimen untuk membuktikan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini berasal dari tadi hewan bersel satu tadi. Nah, pada Harold Urey ini beranggapan bahwa makhluk hidup itu berasal dari atau terbentuknya dari berbagai molekul zat yang ada di atmosfer tersebut dan menimbulkan terjadinya makhluk hidup. Pada ini, teori ini didukung oleh ada 4 fase. Fase yang pertama, di dalam atmosfer ada metana, amonia, hidrogen, dan air. Kemudian fase yang kedua yaitu energinya ditimbulkan dari aliran listrik. Aliran listrik itu yaitu halilintar dan sinar kosmis. Sinar kosmis itu sinar yang berasal dari luar atmosfer. Fase yang ketiga yaitu terbentuknya zat hidup yang paling sederhana. Ini dari dua fase ini tergabung dan mengalami reaksi, terbentuknya dari zat hidup atau makhluk hidup yang sederhana. Kemudian zat hidup atau makhluk hidup yang sederhana ini mengalami perkembangan tidak cuma tahunan atau bulanan, ini mengalami perkembangan hingga waktu jutaan tahun dan menjadi sejenis organisme yang lebih kompleks atau lebih lengkap. Jadi awal mula makhluk hidup yang di bumi ini, yang ada di bumi ini menurut Harold Urey itu bahwa makhluk hidup berasal dari molekul-molekul zat yang ada di atmosfer. Lanjut yaitu ilmuwan yang kedua, Stanley Miller. Stanley Miller ini dia ingin membuktikan tentang hasil atau hipotesis yang dihasilkan oleh ilmuwan ilmuwan Harold Urey. Dia ingin membuktikan, dan Stanley Miller ini menciptakan alat yang alat dan bahan-bahannya ini sama yang dikatakan oleh Harold Urey bahwa makhluk hidup itu berasal dari atmosfer. Nah, yang pertama yaitu ini air yang mendidih. Nah, kemudian naik dan ini adalah dimasukkan gas yang namanya hidrogen, metana, dan amonia, dimasukkan melalui pipa ini dan masuk bercampur. Ini tadi yang air mendidih tadi bercampur melalui pipa-pipa ini. Air mendidih sama
tadi gas-gas yang ini masuk bareng di dalam ini, di dalam tabung inilah. Di dalam tabung ini terdapat aliran listrik. Nah, aliran listrik ini sebagai pengganti halilintar ya kalau di alam. Nah, setelah ada aliran listrik ini, tadi gas sama air tadi bereaksi ya, karena ada tegangan tinggi sehingga bisa bereaksi. Setelah bereaksi, nah ini tadi air sama ini telah bereaksi dan turun, nah masuk di dalam sini. Nah, terjadi apa? Maksudnya ada kondenser, yaitu untuk mendinginkan dari hasil ini tadi, dari hasil dari tabung ini yang melewati dari tegangan tinggi setelah masuk dan didinginkan. Nah, setelah didinginkan itu menimbulkan embun. Nah, ini. Nah, embun tersebut di sini, dan nah di dalam embun tersebut terdapat larutan senyawa organik. Nah, senyawa organik di dalamnya itu mengandung seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana seperti ribosa. Nah, ketiga tadi senyawa organik ini adalah senyawa yang komponen senyawa makhluk hidup. Nah, sehingga ini apa? Terjadilah sebuah kehidupan. Lanjut yang keempat, yaitu teori evolusi biologi. Dia orang Rusia yang bernama Oparin. Di dalam bukunya berjudul The Origin of Life, asal mula kehidupan, dia mengungkapkan bahwa suatu ketika atmosfer bumi yang kaya senyawa uap air, CO2, karbon dioksida, CH4, metana, NH3, amonia, dan hidrogen. Nah, karena adanya radiasi ultraviolet itu senyawa tersebut bereaksi lah. Reaksinya itu terjadi di laut selama berjuta-juta tahun. Selama bereaksi dari senyawa sederhana tadi terbentuklah menjadi senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks ini sebagai bahan atau merupakan bahan pembentuk sel. Dari teori kimia dan biologi ini sama-sama banyak pendukungnya, namun teori evolusi kimia yang telah dibuktikan secara eksperimental atau eksperimen. Tetapi pada teori biologi ini belum ada yang menguji secara eksperimen. Seandainya kedua teori ini benar, tetapi belum ada ilmuwan yang menjelaskan bagaimana dan dari mana kehidupan di planet bumi ini pertama kali muncul. Itu pro kontra tentang berbagai pendapat masalah evolusi. Yang pertama yaitu ilmuwan Weismann menentang pendapat Landmark berpendapat bahwa makhluk hidup itu diperoleh melalui proses keturunan dari induknya, jadi sama dengan induknya. Tetapi Weismann menentang apakah itu benar. Terus dia membuktikan melakukan percobaan, yaitu memotong 2 ekor tikus yang awalnya ekor tikusnya panjang dan dipotong, kemudian dikawinkan. Ternyata anak tikus tersebut lahir dengan berekor panjang. Nah, anak
Tikus tersebut dikawinkan lagi dan dipotong lagi, dikawinkan lagi hingga nyampe ke 21 generasi atau 21 percobaan, tetap hasilnya adalah keturunannya tetap berekor panjang. Jadi Weismann menentang ilmuwan Lamat ya dengan melakukan percobaan tersebut. Kemudian yaitu yang kedua yaitu Lamarck dan dengan Darwin ya. Kalau Lamarck sama-sama dengan menggunakan jerapah, kalau Lamarck yaitu menurutnya jerapah itu berawal dari berleher pendek. Nah, terus pada masa itu, pada leher pendek itu makanannya atau daun itu di pohon, jadi di bawah tidak ada, karena jerapah itu beradaptasi dengan lingkungan dengan memakan tumbuhan yang tinggi atau makanan yang tinggi. Semakin lama lehernya semakin panjang, kemudian diwariskan jerapah berleher panjang. Kemudian kalau percobaan ilmuwan Darwin, menurut dia jerapah itu tidak mempunyai nenek moyang. Jadi jerapah itu ada yang berleher pendek dan ada berleher panjang karena seleksi alam dan karena lingkungannya. Nah, terus makanannya itu berada di pohon, kemudian berleher panjanglah dia mampu bertahan hidup nyampe sekarang karena dapat memakan makanan di pohon, tetapi leher pendek tidak bisa dapat makanannya sehingga mati. Jadi yang bertahan nyampe sekarang yaitu jerapah berleher panjang. Jadi ini berbanding, teori ini Lamarck sama Darwin ini berbanding terbalik ya. Kalau menurut Lamarck, jerapah itu berleher panjang itu berasal dari nenek moyangnya, awalnya dari leher pendek kemudian beradaptasi menjadi leher panjang. Kalau menurut Darwin, yaitu jerapah itu berasal dari leher pendek dan leher panjang karena kompetisi mencari makanan atau seleksi alam. Yang mampu bertahan adalah leher panjang, sehingga jerapah yang nyampe sekarang adalah berleher panjang ya. Lanjut, yaitu bukti-bukti adanya evolusi. Yang pertama, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Ini faktor penyebabnya. Jadi pada satu keturunan tetapi ada variasi individunya. Ini dipengaruhi oleh makanan, keadaan tanah, dan suhu. Dalam variasi dalam satu spesies ini akan menurunkan keturunan yang berbeda, tetapi masih sama satu spesies dan yang diturunkan berbeda, yaitu contohnya spesies burung ya, ada yang pemakan biji, pemakan daging, pemakan biji, daging, mungkin ada yang lain. Itu variasi individu tapi masih satu keturunan, yaitu keturunannya adalah burung ya. Lanjut, yang kedua yaitu homologi organ tubuh.
Nah, ini diambillah suatu contoh, yaitu tangan manusia, ini kucing, tangan kucing, ini pada paus, dan ini pada kelelawar. Jadi termasuk homologi ini adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asalnya sama. Nah, ini bentuk asalnya sama, mungkin dari samping tubuh, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau tangan manusia kan fungsinya untuk ini, tahu sendiri untuk apa. Kalau kucing kan juga untuk berjalan, ini untuk berenang, dan ini kelelawar ini untuk terbang. Selanjutnya yang ketiga yaitu analogi. Analogi adalah organ yang mempunyai asalnya berbeda tetapi fungsinya sama ya. Nah, ini asalnya berbeda. Ini dari serangga, ini dari burung, dan ini dari kelelawar, dan sama-sama fungsinya untuk terbang ya. Lanjut yang ketiga yaitu perbandingan embriologi ya. Jadi beda-beda perkembangan embriologi pada ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia ya. Ini berbeda-beda semua ya. Tiap jenis makhluk hidup ya berbeda-beda tentang embriologinya. Lanjut yaitu mekanisme evolusi. Nah, terjadinya evolusi, berlangsungnya evolusi karena adanya mutasi dan seleksi alam. Mutasi adalah perubahan antara gen genetik yang diwariskan secara genetik ya, gen yang diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya. Kemudian seleksi alam, yaitu seleksi alam itu populasi yang anggotanya dan yang kuat dan sehat dapat bertahan hidup. Jadi yang tidak bisa menyesuaikan lingkungannya otomatis mati. Lanjut, menurut Teilhard, proses evolusi ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu geosfer, perubahan tata surya yang terjadi di bumi. Kemudian tahap biosfer yaitu setelah perubahan tata surya dan muncullah manusia. Pada manusia ini mungkin masih biasa saja dan belum tahu apa-apa. Dan pada tahap neosfer, ini manusia yang muncul tadi, terjadilah perkembangan dalam pemikirannya. Jadi ini pemikirannya lebih maju dibanding ini awal muncul atau pada tahap biosfer. Pada tahap neosfer ini pemikirannya lebih maju atau kesadaran batinnya yang semakin mantap. Lanjut yaitu faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi. Yang pertama yaitu perkawinan tak acak. Jadi tidak ada perkawinan yang benar-benar acak, umumnya dipengaruhi oleh faktor pilihan, yaitu migrasi, yaitu perpindahan atau keluar dan membawa aler. Nah, yang keluar itu, individu yang keluar itu masuk ke dalam populasi yang akan membawa aler. Jadi intinya perpindahan individu mencari atau lingkungan yang lebih atau lingkungan yang makanannya banyak. Lanjut yaitu hanyutan genetik. Hanyutan genetik yaitu perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari populasi besar. Nah, jadi ini ada di suatu contoh di hutan, kemudian ada 2 spesies yang populasinya besar
dan kecil, otomatis yang bertahan adalah populasi besar, sehingga populasi yang kecil itu apa? Pindah karena kalah saing dengan populasi besar atau spesies besar. Yang keempat yaitu seleksi alam. Seleksi alam adalah apa? Organisme kan di dalam suatu hutan, contoh ini ada beberapa individu dan terjadi perubahan lingkungannya, otomatis kan ada yang bertahan, ada yang mati. Jadi yang bertahan adalah apa? Individu atau spesies atau populasi yang dapat bertahan hidup dan kuat dan sehat bertahan hidup di situ, sehingga apa? Dia dapat melangsungkan kehidupan. Jadi yang tidak dapat bertahan hidup otomatis mati karena seleksi alam. Kemudian yang kelima yaitu mutasi, atau yang terakhir atau mutasi yaitu perubahan genetik yang sifatnya menurun, yaitu mutasi atau mutasi gen yaitu perubahan kimiawi dari gen ya. Jadi disebabkan terjadi karena faktor luar. Nah, ini contohnya adalah ini penyakit molekuler HP ditentukan oleh gen resesi autosomal yang dapat menyebabkan jika dalam keadaan homozigot, contohnya ini. Ya, selanjutnya yaitu soal-soal. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang materi bab evolusi dari Pak Aris mengasih soal, yaitu setelah mendengarkan materi evolusi, awal mula munculnya manusia menurut kalian yang cocok menggunakan teori apa, dan jelaskan mengapa kalian menggunakan teori tersebut. Jadi soal ini dijawab di kertas. Setelah selesai, kemudian difoto dan dikirim ke WA-nya Pak Aris sebagai penanda absen. Jika kalian tidak mengumpulkan, otomatis Pak Aris menganggap kalian tidak hadir daring atau dianggap tidak masuk. Dan selanjutnya itu terima kasih pada anak-anakku sekalian yang telah mengikuti daring pada pagi hari ini pada mapel biologi dengan bab apa? Evolusi. Dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa lagi budayakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, tetap semangat menjalani hari ini dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.